Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mungkin-mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut kitab Riyadhus Shalihin. Dibaca. Judul babnya dulu. Bab penguatan tentang diharamkannya harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Terus lagi. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Terus Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Al-Baqarah ayat 220. ayat Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu lis-sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah wa sihr wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahab wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh zina kepada perempuan-perempuan mukmin yang telah bersuami. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 2766 dan Muslim nomor 89. Baik. Ada yang bisa pinjamin saya buku satu? Bukunya nggak bisa dibuka ini. Pak Nasir, saya pinjam bukunya dulu. Pinjam buku jenengan. Gak ada sinyal. Jangan diminta ya. Jeruk makan jeruk nanti. Taib. Bab 286. Sini dibawakan ada 4 dalil. Yang pertama surat An-Nisa ayat ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Catatan, lihat ayat ini. Disebutkan makan harta.
Makan harta di sini berarti bukan bentuknya hanya makan saja. Maknanya umum, yaitu memanfaatkan, memakai. Disebut makan karena memang kebutuhan pokok bagi anak yatim ya makan. Bisa jadi dia manfaatkan untuk kepentingan lain. Anak yatim tadi misalnya dikasih untuk alat sekolah, pakaian, dia ambil jatah itu. Dia pakai, malah harta tadi dia gunakan untuk beli HP untuk dirinya dan seterusnya. Maka bentuknya itu memanfaatkan. Terus disebutkan di sini amwalal yatama. Harta yatama diidofahkan berarti kepada yatama, berarti hartanya milik anak yatim. Berarti bukan milik orang yang mengasuh, namun itu milik dari anak yatim tadi. Kalau milik yang mengasuh, terserah dia mau makan. Nanti sebagian dia kasih untuk anak yatim, sebagian untuk dia. Namun ini murni milik anak yatim tadi. Terus zulman, memakannya secara zalim. Masih dikaitkan dengan zolim. Berarti kalau tidak zolim masih boleh. Berarti kesimpulannya orang yang mengasuh anak yatim boleh makan dari harta anak yatim untuk kebutuhannya saja. Tidak boleh lebih. Jadi misalnya dia karena gak ada pekerjaan lain cuma untuk ngasuh anak-anak yatim ini, ya terpaksa ya makan di situ juga, makan bersama anak yatim tadi. Ya berarti dia makan di situ. Zolim enggak? Enggak. Karena dia enggak punya penghasilan lain. Zolimnya bagaimana? Zolimnya itu kalau misalnya ini jatah makan oleh anak yatim, dia tidak kasih atau dia cuma kasih separuh. Ada anaknya itu 10, masing-masing dari 10 tadi itu diambil setengah, lalu untuk dia. Itu zolim. Mereka tidak dapat sepenuhnya. Ini numpuk. Kalau situ jadi totalnya 50 bagian, 5 misalnya totalnya itu masing-masing 10 kali 10 anak berarti 100. Anak-anak tadi totalnya cuma dapat 50 saja. 50 untuk dia. Ya, 50 untuk dia tadi. Harusnya untuk kebutuhan dia saja. Berarti pertanyaannya tadi, makan harta anak yatim masih boleh nggak? Boleh, namun tidak boleh zulman, tidak boleh berlebihan. Kalau zulman berlebihan, nah ini yang dicela dalam ayat ini. Ancamannya apa? Ya'kuluna fi butunihim nara, ia masukkan api dalam perutnya. Faedahnya lagi, kenapa dikatakan dimasukkan air dalam perutnya, kok bukan dalam mulutnya, kok bukan dibakar kakinya, kok bukan dibakar tangannya. Kenapa disebut perut? Kenapa? Yang diisi mana coba? Dari harta yang dia makan tadi diisi untuk apa tujuannya? Ngisi perut kan? Maka perutnya yang disiksa. Maka itulah kaidahnya al jaza'u min jinsil amal. Al jaza' yaitu balasan sesuai dengan amal perbuatan. Karena yang ngisi makanan tadi itu diisi pada perut, perutnya yang terisi, maka yang disiksa adalah perutnya. Bukan yang disiksa matanya, bukan yang disiksa telinganya, bukan yang disiksa kakinya, bukan tangannya, karena perutnya yang diisi.
Adil nggak? Adil. Nggak adil itu kalau yang buat salah itu perut, terus kok yang disiksa itu mata. Kemudian wasayaslauna sa'ira. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Maka disebutkan sifat neraka itu adalah sa'ira, yaitu menyala-nyala. Dan sa'ira di sini adalah di antara nama neraka pula. Di antara nama neraka adalah sa'ira. Artinya apa? Menyala-nyala. Berarti sifat neraka itu menyala-nyala. Terus faedah untuk ayat berikutnya lagi, Al-An'am ayat 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati ya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Berarti kalau dekat-dekat itu masih boleh, namun dengan cara yang baik. Ini masih nyambung dengan ayat sebelumnya, artinya makan harta anak yatim masih boleh, namun dengan cara yang baik. Baiknya bagaimana? Sesuai kebutuhan yang mengasuh. Dan ingat, banyak pelanggaran dari panti-panti asuhan ini dalam masalah anak yatim ini. Ada cerita anak yatimnya tidak dikasih makan, padahal sumbangan masuk terus. Hah? Ada yang dapat mobil barang gitu. Emang anak-anak yatimnya kayak gitu saja. Jadi sebagai kedok saja untuk dapat bantuan, ya, sedangkan anak yatimnya tidak terurus. Wah, itu dosa berat sekali ini yang diingatkan dalam Al-Quran ini. An-Nisa ayat 10 tadi, Al-An'am ayat 152. Lihat lagi Al-Baqarah ayat 220. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khairun. Dikatakan, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Artinya disuruh mengasuh anak yatim dengan cara yang baik. Berarti tidak disiksa, tidak dipukul, tidak disakiti, tidak dizolimi hartanya. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Maka dianggap berarti memperlakukan saudara. Kalau dia lapar, ya kita juga harus sadar untuk beri dia itu makan. Sama seperti saudara kita yang sakit, kita bantu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah itu Maha tahu siapa yang buat kerusakan dari orang-orang yang mau berbuat baik. Lalu hadisnya, hadis 1614 disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Apa saja itu? 1, syirik kepada Allah. Itu dosa besar, masuk golongan dosa besar ya, namun lebih besar daripada dosa besar. 2, sihir. Wasihru. Sihir juga di dalamnya ada bentuk berbuat syirik. Contoh apa syiriknya? Minta bantuan pada setan. Apalagi penuhi nazar-nazar kepada selain Allah, tumbal-tumbal, sajen untuk selain Allah. Kalau terpenuhi tumbal tadi, baru nanti dia diberi kesaktian-kesaktian ilmu sihir. Kemudian bunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan jalan yang benar. Masuk dosa besar juga. Terus wa aklu riba, makan riba. Di sini bukan maksudnya hanya makan saja. Ya, ini termasuk menggunakan juga ya dana riba. Contoh apa? Nah, talangan haji, bukan tabungannya, talangannya. Kenapa talangan haji masalah?
Bunga kenapa? Kan dia kasih pinjaman dulu, nanti kembalikan kan lebih. Yang penting berangkat haji dulu. Misalnya jenengan cuma punya uang sekian puluh juta, terus ada uang kurang, terus dikasih talangan, terus nanti diganti talangan tadi, ganti dengan lebih. Maka jadi riba. Dimakan nggak uangnya itu? Enggak. Dipakai untuk apa? Munggah haji. Masuk nggak dalam ini? Masuk. Kredit gimana? Masuk nggak? Solusinya gimana? Yo nabung. Kalau nggak mau ya sudah diberi solusi kok. Kita jengel-ngeyelan nggak mau manut sama tuntunan. Haji itu untuk siapa coba? Untuk mampu apa nggak mampu? Iya mampu. Mampu itu gimana coba? Apa harus dengan utang? Nah, kalau nggak mampu, wajib haji nggak? Enggak ya sudah. Nggak usah diputer-puter. Gengsi itu kan gengsi, bukan karena kewajiban. Gengsi. Wah, aku urung munggah haji, teman kantorku kabeh wis munggah haji. Kan gengsi. Maka harus sabar. Iya kan? Sama dengan motor juga. Ada ribanya enggak? Motor. Kapan? Nah, kredit wis kena meneh. Ya. Apa? Iya, gengsi juga motor bekas, nggak mau. Mau beli motor anyar walaupun kredit. Iya kan? Coba lihat orang kalau mau beli motor bekas dengan beli motor kredit tadi, dia beli yang mana coba? Nah, anyar atau kredit dah? Daripada motor bekas cash tunai. Iya kan? Karena apa coba pilih motor bekasnya tadi? Motor barunya tadi kenapa? Gengsi. Gitu kan? Karena gengsi kan gak ada yang lain. Itu masuk makan riba. Terus wa akul malil yatim, dan makan harta anak ya yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari medan perang, berarti apa? Khianat. Terus wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita yang baik-baik beriman, ghafilat yang telah bersuami, dikatakan itu berzina, itu namanya hukuman qadzaf. Dosa besar, menuduh tanpa bukti, dosa besar. Hukumannya apa di dunia? Hukumannya apa qadzaf? Dicambuk 80 kali. Ketika dia tidak datangkan 4 orang saksi, atau yang nuduh ini cuma datangkan 3 orang saksi saja. Lebih-lebih lagi kalau 2 atau 1, dapat hukuman qadzaf. Kita nggak peduli itu dulu, kan bisa diedit, bisa juga nggak jelas, bisa juga nggak ketangkap kamera, bisa juga dia tutup kamera malahan. Iya kan? Iya, lihat orang langsung, laki-laki yang lihat. 1 orang nggak cukup, harus 4, 3 belum cukup, kurang 1 berarti. Berarti kalau kurang, yang nuduh tadi nanti siap dapat hukuman qadzaf 80 kali cambukan. Ini belum orang yang berzina, ini baru yang menuduh. Menuduh tidak datangkan bukti. Wallahu a'lam bissawab, sampai hadis muttafaqun alaih tadi tentang masalah makan harta anak yatim. Baik, sampai di situ. Ada pertanyaan, Pak Nasir? Ada pertanyaan? Ada logonya sendiri untuk itu, di Saudi itu yang ngurus kayak begini.
rasanya nanti kalau ada yang selingkuh aja baru nyoba-nyoba begitu. Ya berat ya itu. Dicambuk. Kalau suaminya yang menuduh bisa lepas dari hukuman cambuk tadi dengan catatan dia mau bersumpah saling laknat. Dikenal dengan sebutan li'an. Li'an. Bersumpah saling laknat. Bukan mubahalah, doa saling laknat. Ketika suami nuduh istrinya dan dia tidak punya bukti apa-apa. Ada lagi. Ini fakta Pak fikih atau sebenarnya itu gosip. Jadi ada orang yang haji di Mekah itu tidak bisa melihat, bingung. Setelah ditanya, dia itu katanya itu menjual tanahnya anak yatim yang berhaji. Itu di sana berakibat itu. Bisa saja Allah hukum di sana. Itu fikih apa? Bisa aja. Itu hukuman yang disegerakan di dunia. Bisa aja. Oh iya, pengertian anak yatim tadi lupa. Apa anak yatim? Anak yatim itu anak yang ditinggal mati bapaknya sebelum balik. Ditinggal mati bapaknya saja. Bukan ditinggal mati ibunya. Kalau ditinggal mati bapaknya lebih berat dibandingkan dengan ditinggal mati ibu. Apalagi kalau dua-duanya. Istilah piatu itu istilah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab cuma istilahnya apa? Yatim. Terus yang laki-laki sudah tua itu tidak boleh dibunuh. Laki-laki sudah tua tidak boleh dibunuh. Tanyanya gimana? Laki sudah tua itu tapi akalnya masih normal sekali. Itu kalau sudah dibunuh bisa jadi makan-makan cerdas semua loyo. Itu sebaiknya dibunuh saja. Ya, terserah Pak Nasir aja lah. Masih kuat. Ya, ingatan sudah kembali juga normal. Akalnya kuat. Cuma ya orangnya juga sudah. Tadi yang tidak boleh itu kalau yang tidak punya kekuatan dan tidak punya kecerdasan lagi. Apa itu yang namanya ardalil umuri? Iya, sama arzalil umuri, su'il kibar, haram, sama itu istilahnya semuanya. Ada lagi. Kalau harta anak yatim atau infak masjid itu ada yang minjam gimana? Gak boleh. Harus seizin jamaah. Kalau yang anak yatim berarti izin anak yatim dulu. Iyalah, punya dia. Ada lagi. Kalau mewakafkan tapi bukan hartanya. Jadi ada tanah yang tidak dibeli, kemudian agak setengah hilang itu jalannya, kemudian karena tidak berani menempati terus diwakafkan. Itu yang dapat pahala siapa? Ada tanah. Kemudian bagiannya seseorang, kemudian karena tidak diurus, kemudian setengah kayak hilang, kemudian didaku oleh orang di situ, kemudian diwakafkan. Awalnya apa niatannya tanah tadi? Tanah itu kan punya keluarga, tapi bagiannya kemudian keluarga yang satu itu tidak, ya katakanlah lemah dalam mempertahankan tanahnya, kemudian tidak orang lain. Itu yang mendapat pahala, yang mewakafkan apa Yang punya itu juga. punya hak ya. Yang punya hak nanti dapat pahala juga. Ada lagi? Ya. Itu ada pertanyaan itu.
Ustadz, apakah ibu dari anak yatim bisa dimasukkan makan harta anak yatim? Bisa, karena dia tidak punya jalan lain lagi selain makan dengan harta anaknya tadi. Ya. Dia termasuk di dalamnya. Dan orang yang mau bantu itu bisa bantu dengan niatan bantu janda ini dan bantu anak yatimnya. Bantu janda itu berarti bantu orang yang lemah yang nggak punya tanggungan nafkah lagi. Terus anak yatim berarti yang tidak punya bapak lagi, yang tidak punya nafkah. Dapat pahala dua-duanya. Cukup? Ya itu saja, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.